Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah melalui mimpi yang baik di dalam tidurnya. Biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas bagai cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri di Gua Hira dan menyepi. Beliau menyendiri beribadah di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya. Untuk itu, beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan dibawanya pula perbekalan untuk keperluan itu. Sehingga datang kepada beliau wahyu yang pada waktu itu beliau sedang berada di Gua Hira. Maka datanglah kepadanya malaikat dan berkata, bacalah. Jawab beliau, aku tidak bisa membaca. Nabi bercerita, lalu malaikat itu menarikku dan memelukku erat-erat sehingga aku kesulitan. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Aku lalu ditarik dan dipeluknya kembali kuat-kuat hingga habislah tenagaku. Seraya melepaskanku, ia berkata lagi, bacalah. Aku kembali menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian untuk ketiga kalinya, ia menarik dan memelukku sekuat-kuatnya. Lalu seraya melepaskanku, ia berkata, sebagaimana surat Al-Alaq berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Karena hal itu, Rasulullah SAW pulang ke rumah Khadijah dengan penuh ketakutan, bahkan hingga tubuhnya gemetar. Beliau berkata pada Khadijah, selimutilah aku. Segeralah Khadijah menyelimuti Rasul hingga hilang rasa takut itu. Setelahnya, Rasulullah menceritakan apa saja yang dialaminya pada Khadijah. Ia berkata, sesungguhnya aku mencemaskan diriku. Mendengarnya, Khadijah membalas, sama sekali tidak. Demi Allah, Allah selamanya tak akan menghina engkau. Sesungguhnya engkau yang selalu menyambung persaudaraan, menanggung orang yang kesusahan, mengusahakan apa yang dibutuhkan, menghormati tamu, dan membantu derita orang. Lalu Khadijah mengajak Rasulullah menemui anak dari pamannya bernama Waraqah bin Naufal bin Asad yang merupakan seorang Nasrani. Ia ahli dalam bahasa Ibrani, bahkan menulis sejumlah kitab dan Injil dalam bahasa Ibrani, walau ia buta dan sudah tua. Sesampainya di sana, Khadijah meminta Rasulullah bercerita akan kejadian di Gua Hira. Kemudian Waraqah menimpali bahwa itulah Namus, Jibril yang diutus Allah pada Musa. Mudah-mudahan aku masih hidup di saat engkau diusir kaummu. Rasulullah kembali bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, sebab setiap orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa pasti dimusuhi orang. Jadi kelak engkau mengalami masa-masa seperti itu. Dan jika aku masih hidup, aku pasti akan menolongmu sekuat tenagaku.
Tak berselang lama setelah pertemuan itu, Waraqah meninggal dunia. Selanjutnya, Nabi Muhammad menerima wahyu secara berlanjut selama kurang dari 23 tahun sebagai tanda dimulainya peradaban umat manusia, khususnya Islam. Wallahu a'lam.